Muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-57. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dan dialah, yaitu Allah SWT, yang mengirimkan angin, yang mengirimkan atau menghembuskan angin, yang mana angin tersebut membawa rahmat Allah SWT sampai ketika angin tersebut membawa awan yang sangat tebal atau yang sangat berat yang berisi air, yaitu hujan. Kemudian kami bawa awan tersebut yang berisi hujan ke negeri yang sudah mati atau tandus, atau tanah yang gersang dan tandus. Maka kemudian kami turunkan hujan tersebut atau air tersebut, maka dengannya lah kami tumbuhkan segala macam tanaman, buah-buahan. Begitulah kami mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal, agar kalian termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran atau mengingat. Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur alam semesta ini. Maka segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah yang ngatur, termasuk hujan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujan itu terjadi dengan dihembuskannya angin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada awan, yang awan itu berisi air, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat tersebut atau dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang gersang, tanah yang tandus. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka suburlah tanah tersebut, kemudian dengan subur tumbuhlah tanaman dan buah-buahan. Maka ini adalah sebuah permisalan yang Allah sebutkan, permisalan tentang bagaimana Allah SWT menghidupkan orang yang sudah meninggal nantinya. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengkiaskan kepada kita, dan ini menjadi dalil bagi ulama usul fikih, di mana Allah SWT mengajarkan kias, di mana Allah SWT mengkiaskan bagaimana Allah SWT bisa menghidupkan yang sudah mati, sebagaimana Allah SWT bisa menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah meninggal nanti di akhirat, sebagaimana Allah SWT menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang tandus.
Allah SWT yang kita lihat dan kita saksikan di dunia ini, Allah SWT menurunkan hujan, maka bumi yang gersang, yang tandus, yang tadinya tidak ada tanaman, tidak subur, tidak ada buah-buahan, maka dengan izin Allah SWT itu semuanya bisa tumbuh. Begitu juga kata Allah SWT, kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami akan menghidupkan orang yang mati. Maka ini permisalan, kias yang Allah sebutkan, permisalan bagaimana Allah SWT bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kita manusia ketika sudah mati, maka Allah SWT akan hidupkan. Dan itu tidak sulit bagi Allah SWT. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kata Allah. Sebagaimana kami memulai penciptaan, dan begitu juga kami akan mengulanginya, akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Walahul matsalul a'la, Allah SWT memiliki permisalan yang lebih tinggi. Maka Allah SWT sebenarnya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, memberikan contoh-contoh permisalan bagaimana Allah SWT menghidupkan bumi yang gersang, yang tandus, yang tadinya tidak ada pohon, tanaman dan sebagainya, kemudian hidup di tanah tersebut pepohonan, tumbuhan, buah-buahan dengan kekuasaan Allah. Begitu juga Allah SWT mampu tanah itu baik, bumi itu baik, maka akan melahirkan tanaman yang baik, menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau tanah itu buruk, maka juga akan melahirkan tanaman yang buruk. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, sebuah permisalan terhadap kita manusia, atau hati kita manusia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi
Kamathalil ghaithi al-kathir asaba ardan fakanat minha naqiyah qabilatil ma'u faambatatil kala'u wal ushbu al-kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allah biha an-nas fasharibu wasaqu wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu wa la tambut wa dzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Kata Rasulullah SAW, permisalan bagaimana aku diutus oleh Allah SWT dengan huda, petunjuk dan ilmu, seperti al-ghaith al-kathir, yaitu hujan yang banyak, asaba ardon, yang menimpa sebuah tempat atau tanah atau bumi. Fakanat minha naqiyah, maka di antara bumi tersebut, tanah tersebut adanya naqiyah, tanah yang bagus. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'u wal ushbu al kathir. Tanah tersebut bisa menerima air atau menyimpan air, kemudian bisa menumbuhkan rerumputan, tanaman yang banyak. Ada yang lain, kata Nabi SAW. Yang kedua, ada tanah itu yang ajadib, yaitu tanah yang hanya bisa menyimpan air saja. Maka dengan hal tersebut pun Allah SWT memberikan faedah bagi manusia. Mereka bisa minum, menyirami, dan juga bisa menanam. Dan ada tanah yang ketiga, yang dia adalah disebut qi'an atau qai'an, yang dia tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan. Begitulah kata Nabi SAW permisalan orang yang memahami agama ini, yang dia bisa mengambil faedah atau manfaat dari apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Maka permisalan yang pertama adalah orang yang dia mengenal atau mengetahui, memahami apa yang diberikan, kemudian dia ajarkan. Kemudian ada yang dia tidak bisa mengajarkan, dan ada yang tidak bisa menerima sama sekali petunjuk yang Allah berikan tersebut. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah permisalan, 3 macam tanah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya permisalan Allah SWT mengutusku seperti Allah SWT memberikan atau menurunkan hujan. Allah SWT mengutus Nabi SAW dengan apa? Dengan petunjuk, dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini ibaratnya hujan. Kalau hujan itu bisa menyuburkan tanaman, menyuburkan bumi, maka Al-Quran atau wahyu bisa menyuburkan hati seorang. Maka Nabi SAW mengatakan hati seseorang itu atau hati manusia bermacam-macam. Maka tanah itu ibaratnya adalah hati. Tanah itu diibaratkan adalah hati manusia. Sedangkan hujan itu adalah ibaratnya wahyu dari Allah SWT. Maka ada hati yang naqiyah, yang bersih, yang bagus. Naqiyah artinya suci, bagus, bersih, yang dia bisa menyimpan air dan menumbuhkan. Hati yang baik apa? Yang dia bisa menerima Al-Quran, menerima wahyu, kemudian dia bisa mengajarkan, memahaminya, kemudian dia ajarkan. Ini hati yang baik. Hati yang bisa memahami Al-Quran, memahami agama ini, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Maka ini yang disebut, kata Nabi SAW, permisalan seperti naqiyah,
qabilatil ma' fa ambata al-kala wal usyub. Dia bisa menyimpan air kemudian bisa menumbuhkan. Ini permisalan yang pertama. Yang kedua, ajadib, yang dia hanya bisa menyimpan air. Dia bisa memahami, tapi dia tidak bisa mengajarkan. Hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kata Nabi SAW, "Fanafa'allahu bihan nas", tapi dia bisa memberikan faedah. Fasyaribu wasuqu wazara'u, maka manusia bisa mengambil faedah darinya dengan bisa minum, bisa menyirami tanamannya, dan bisa bercocok tanam manusia dengan air tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia hatinya qi'an, yang dia tidak bisa menerima petunjuk dan tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa menyimpan air, tidak bisa memahami wahyu petunjuk yang disampaikan, apalagi bisa menyampaikan atau menumbuhkan. Maka ini 3 macam permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 3 macam tanah menunjukkan 3 macam hati manusia. Yang mana tanah tersebut tentunya subur dengan air, tapi hati manusia tentunya suburnya dengan wahyu, dengan Al-Quran. Maka itu yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, bahwasanya tanah yang baik, al-baladu thayyib, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'idzni, akan mengeluarkan tanaman juga yang baik. Kemudian setelah ayat ini Allah SWT menyebutkan kisah para nabi dan rasul dengan umat-umat terdahulu. Kisah para nabi dan rasul dengan umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah SWT telah membuka surah yang mulia ini, surah Al-A'raf, itu dengan kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Maka Allah SWT dalam ayat yang ke-59 memulai menyebutkan kisah beberapa nabi dan rasul ke depannya. Nanti akan disebut kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud dan Saleh dan seterusnya, Syuaib dan Lut juga. Nanti kita lihat. Kita lihat kisah yang pertama yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf setelah kisah Nabi Adam pertama kali. Itu kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat yang ke-59 dan seterusnya sampai nanti ayat yang ke-64. Allah SWT berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kata Allah SWT, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya alaihi salam. Maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah SWT, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan bagi kalian selain Dia. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, aku khawatir kepada kalian, kalau kalian tidak menyembah Allah SWT, aku takut kalau seandainya kalian akan ditimpa dengan azab yang besar, azab yang pedih. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka berkatalah al-mala' artinya para pembesar kaumnya atau para tokoh dari kaum Nabi Nuh atau orang-orang yang diikuti, pemuka kaum. Mereka mengatakan, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami melihat engkau wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, tidaklah aku ini berada dalam kesesatan, tapi aku adalah seorang rasul, utusan dari Rabbil alamin, Rabb alam semesta ini.
uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku nasihati kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apa jawaban mereka? Awa ajibtum, Nabi Nuh melanjutkan, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Apa kalian merasa aneh? Apakah kalian merasa asing kalau seandainya ada seorang laki-laki dari kalian yang datang memberikan peringatan kepada kalian dari Rabb kalian dan agar kalian bertakwa kepadanya dan mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmatnya. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh? Fakadzabu fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya yang berada di dalam kapal. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sungguhnya mereka adalah kaum yang buta, yaitu buta terhadap petunjuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini Allah SWT menceritakan pada kita kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis syafaat, yaitu Nuh awal Rasul, yaitu Rasul yang pertama, yang mana Nabi Adam adalah Nabi pertama. Maka Allah SWT mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, yang mana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam itu ada sekitar lebih kurang 10 abad. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun, yaitu 10 abad. Ya, lebih kurang 1000 tahun. Dan seluruh orang yang berada di masa tersebut berada dalam keadaan Islam, Muslim, menyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT selama 1000 tahun, di mana jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 1000 tahun. Tapi kemudian mulai terjadi penyimpangan, di mana penyimpangan itu dimulai oleh orang-orang yang atau kaum Nabi Nuh ketika itu, yang mereka asal muasalnya adalah mereka ingin mengingat orang-orang yang soleh di antara mereka. Maka mereka bangunlah atau mereka buatlah gambarnya atau patung mereka, dengan tujuan kalau seandainya mereka mengingat, melihat gambar tersebut atau patung tersebut, maka mereka akan lebih semangat beribadah. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama orang yang soleh di zaman Nabi Nuh. Itu mereka membuat patung-patung orang-orang soleh. Apa tujuannya? Tujuannya pertama kali adalah mengingat mereka, dan agar mereka lebih bersemangat beribadah ketika
mengingat orang soleh tersebut atau melihat orang soleh tersebut. Ini motivasi pertama. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir di sini sebutkan, setelah itu orang yang orang yang membangun ini atau yang membuat patung ini kemudian meninggal. Kemudian datang generasi setelahnya. Yang mereka tidak tahu apa tujuan dibuat patung ini. Akhirnya mereka dibisiki oleh syaitan bahwasanya orang tua kalian dulu menyembah ini. Akhirnya generasi tersebut menyembah patung. Yang itu awal muasalnya adalah patung orang-orang yang soleh. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya kesyirikan pertama kali ini terjadi di zaman Nabi Nuh. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka ingin mengingat orang yang soleh, atau para ulama jelas al-ghulu fi as-solihin, itu berlebihan terhadap orang yang soleh. Itu di zaman mereka ada orang-orang yang soleh, kemudian mereka meninggal, kemudian mereka bilang kita ingin mengingat mereka, bikinlah patungnya. Kemudian yang tadinya awalnya hanya mengingat, kemudian akhirnya menyembah. Maka al-ghulu, berlebihan terhadap orang yang soleh dengan membuat patungnya dan sebagainya, ini dilarang dalam syariat kita, dilarang. Maka tidak boleh berlebihan. Kita boleh menghormati tapi tidak boleh berlebihan. Maka ini bisa kita lihat bagaimana awal terjadinya kesyirikan di muka bumi pertama kali di zaman Nabi Nuh. Bagaimana mereka menyembah patung. Yang patung itu adalah patung orang yang soleh. Dan begitulah manusia. Pasti mereka punya keterikatan, ketergantungan dengan orang soleh. Tidak mungkin mereka punya ketergantungan hati dengan orang yang fasik misalnya. Maka di sini fitnah. Di sini ada fitnah. Orang soleh dalam artian berlebihan terhadap orang yang soleh. Kalau orang fasik mungkin enggak. Maka ini celah. Di mana syaitan masuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari menyembah Allah SWT kemudian menyembah patung. Maka kemudian Allah SWT mengutus Nabi Nuh. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, dan mereka semua muslim, menyembah Allah. Kemudian datang generasi itu menyembah patung. 1000 tahun, bisa kita bayangkan 1000 tahun orang menyembah Allah, kemudian berubah menjadi menyembah patung. Seluruhnya muslim, kemudian berubah menjadi semuanya musyrik. Perubahan yang sangat total. Ini bisa kita lihat bagaimana syaitan menggelincirkan manusia. Maka ini menunjukkan juga pentingnya kita tetap senantiasa mengajarkan tauhid. Karena tidak ada jaminan. Kita bisa lihat tadi 1000 tahun orang menyembah Allah SWT, bisa berubah langsung menyembah patung. Maka ini penting mengajarkan tauhid kepada generasi seterusnya, kepada anak-anak kita. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh tinggal di kaumnya, menyembah berdakwah kepada kaumnya. Itu sebagaimana Allah sebutkan, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina an. Yaitu Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Waktu yang bukan sebentar. Berapa orang yang beriman? Kita akan lihat nanti. Perkataan Abdullah bin Abbas. Berapa orang yang masuk ke dalam kapal? Jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Sedangkan beliau berdakwah 950 tahun.
menunjukkan betapa Nabi Nuh sangat sabar. Makanya beliau termasuk ulul azmi, Nabi ulul azmi, Nabi yang mendapatkan banyak tantangan, rintangan dan sabar. Itu bisa 950 tahun berdakwah. Bukan waktu yang sebentar. 950 tahun. Umur kita tidak sampai segitu. 1/10 mungkin tidak sampai. Allah SWT kemudian mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan setiap para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah SWT dari kaumnya sendiri. Dan selalu Allah memilih para nabi dan rasul itulah orang yang dari sisi nasabnya adalah orang yang baik, yang bagus. Dari sisi nasab. Tidak mesti orang kaya. Tapi dari sisi nasab keturunan adalah keturunan yang baik. Begitu para nabi dan rasul. Apa dakwah Nabi Nuh? Ya qaumi i'budullah. Sembahlah Allah SWT. Ini dakwah Nabi Adam, Nabi Nuh dan seluruh para nabi dan rasul. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah sembahan yang lain yang berhak kalian ibadahi. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim, kata Nabi. Aku khawatir kepada kalian, aku takut kalau seandainya kalian ditimpa azab yang sangat besar, yang pedih. Tapi apa kita lihat di sini? Qalal mala'u min qaumihi. Maka jawaban orang-orang yang tokoh-tokoh mereka. Maka ini bisa kita lihat bahwasanya ketika berdakwah kita akan mendapat tantangan itu yang paling banyak dari tokoh-tokoh, pemuka-pemuka. Adapun masyarakat biasa, mereka biasanya mengikut saja. Ini sudah ada sunnatullahnya sejak zaman Nabi Nuh. Mungkin tokoh itu enggak banyak dia, tapi karena dia ditokohkan, mungkin karena punya jabatan atau karena dia kaya dan sebagainya. Qalal mala'u, al-mala' artinya kubara, yaitu para pembesar, para pemuka. Kenapa dia dianggap besar, pemuka? Macam-macam, karena mungkin kaya, karena punya jabatan dan sebagainya. Sesuai dengan masyarakat ketika itu. Kata Imam Ibnu Katsir, al-mala' as-sadah wal qadah wal kubara, pemimpin, pemuka, senior, tokoh. Itu yang menjawab, itu yang menantang. Adapun kaum yang lain, orang-orang lain itu mengikut biasanya. Apa kata tokoh ini? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sungguh kami melihat engkau wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Langsung divonis, sesat kamu ini Nuh. Ini vonis yang diberikan. Ketika mengajak untuk menyembah Allah SWT, apa kata mereka? Kamu ini sesat. Maka ini dakwah. Kita mengajak manusia menyembah Allah SWT, mengajak orang untuk mengesahkan Allah SWT, maka tidak segan-segan musuh-musuh dakwah akan mengatakan kamu berada dalam kesesatan. Ya, padahal mereka yang berada dalam kesesatan. Tapi apa jawaban Nabi Nuh ini kita perlu lihat. Bagaimana Nabi Nuh menjawabnya? Bagaimana hikmahnya Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Jawabannya yang lembut kalau kita lihat. Wahai kaumku, saya ini tidak berada dalam kesesatan. Dan Nabi Nuh tidak melontarkan tuduhan itu kepada kaumnya. Justru kalian yang sesat. Enggak, kata Nabi, saya enggak sesat. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tapi aku adalah rasul utusan Allah SWT, Rabb alam semesta ini. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita berdakwah mengajak orang. Apapun yang disampaikan atau dilontarkan atau dilabelkan kepada kita cukup mengatakan saya tidak berada dalam kesesatan. Tidak perlu kita membalikkan lontaran atau vonis tersebut kepada mereka, tapi sampaikan yang benar. Kata Nabi Nuh, saya adalah utusan. Uballighukum risalati Rabbi. Aku menyampaikan risalah Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang
tidak kalian ketahui. Kemudian ini semua hujah, argumen yang Nabi Nuh kemukakan. Kenapa aku mengajak kalian? Karena aku utusan Allah. Aku menyampaikan risalah saja. Aku memberikan nasihat. Dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Apa yang tidak kalian ketahui? Itu azab Allah SWT yang akan menimpa kalian kalau kalian tidak beriman. Kemudian Nabi Nuh mengatakan apa? Ini juga hujjah, dalil. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian merasa aneh, merasa heran? Kalau seandainya datang peringatan dari Rabb kalian yang disampaikan oleh salah seorang di antara kalian. Nabi Nuh tidak mengatakan saya yang paling tinggi nasabnya, tidak. Tapi salah seorang dari antara kalian. Apa kalian merasa heran, merasa aneh bahwasanya datang peringatan dari Rabb kalian, dari Allah SWT melalui salah seorang di antara kalian sendiri, bukan orang lain. Yang mana tujuannya adalah memberikan peringatan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian takut kepada Allah SWT, dan agar kalian mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang mesti kita, setiap muslim, memahami kalimat ini. Apalagi para duat, para da'i ya, untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi apa jawaban mereka? Fakadzabuh, mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah SWT apa? Ketika Nabi Nuh didustakan, maka Allah SWT pun menurunkan azabnya. Kemudian Allah SWT menyelamatkan, fanjainahu, kami selamatkan Nuh, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, fil fulki, dalam kapal. Berapa orang dalam kapal tersebut? Abdullah bin Abbas mengatakan, naja ma'a Nuh alaihissalam fis safinah thamanuna rajulan. Yang selamat bersama Nabi Nuh dalam kapal itu hanya sekitar 80 orang. 80 orang yang ikut bersama Nabi Nuh dalam kapal tersebut. Ini hasil dakwah berapa tahun? 950 tahun. Yang ikut berapa? 80. Kita bisa bagi itu. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Kita bisa bayangkan betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Sekian ratus tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. 80 orang. Itu yang Allah selamatkan dalam kapal. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Innahum kanu qauman amin. Mereka adalah orang-orang yang buta. Fa innahum, kata Allah SWT, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah dalam ayat yang lain. Mereka tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat yang hak. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sekilas ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, mulai dari ayat 59 tadi sampai 64. Insyaallah setelah ini nantinya adalah kisah Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina